Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada, kami boleh bangun, dan kami alami berkat kebaikan Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikanlah pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1-7. Tertulis demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara dikasihi Tuhan, hati yang tidak berterima kasih akan membuat kita tidak dapat menerima keadaan yang sulit. Tapi hati yang bersyukur akan membuat kita mengerti akan rencana Tuhan dan mengalami berkat tersembunyi di balik setiap kesukaran. Kehidupan kita sehari-hari diwarnai dengan berbagai hal yang dapat mengganggu kondisi emosi kita, seperti kemacetan di jalan, penundaan, peluang yang terlewatkan, dan berbagai gangguan lainnya. Ketinggalan kereta atau mengalami kemacetan membuat kita terlambat bekerja. Lupa membawa dokumen penting saat akan berangkat keluar kota, membuat kita ketinggalan pesawat. Dan hal-hal seperti ini membuat kita terkadang merasa marah, kecewa, kesal ataupun bersedih. Tapi di balik berbagai peristiwa itu, sadarkah kita bahwa seringkali hal-hal itu terjadi bukan secara kebetulan, tapi ada maksud Tuhan yang baik yang Ia ingin kerjakan dalam hidup kita. Kita perhatikan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang diawali dengan adanya perintah dari Kaisar Agustus yang menyuruh semua orang mendaftarkan diri mereka di kota masing-masing. Dan kita perhatikan bahwa sebagai warga Betlehem, Yusuf dan Maria harus pulang ke sana. Padahal secara kondisi fisik, mereka sebenarnya tidak ingin pergi, mengingat Maria sedang dalam kondisi hamil tua. Dan perjalanan menuju ke Betlehem bukanlah perjalanan yang nyaman dibandingkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Di zaman itu belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada bus dan berbagai sarana transportasi modern lainnya. Tapi karena adanya aturan sensus ini, maka mereka pun pergi. Dan saat di Betlehem itulah Yesus lahir. Hal ini terjadi sebagai penggenapan dari rencana Tuhan yang Tuhan sudah nubuatkan melalui para nabi, bahwa Sang Juru Selamat itu akan lahir di Betlehem. Saudara dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita mengerti melalui peristiwa ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan punya rencana yang berbeda dengan rencana kita. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan kita.
Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, saudara, Tuhan sedang menuntun kita masuk ke dalam rencananya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rencana Tuhan itu bukanlah rencana kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Dan kesitulah Tuhan sedang membawa kita. Dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, yaitu setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari akan tiga hal ini, maka kita hendaknya tidak bersungut-sungut apabila kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Tapi kita hendaknya bersyukur dalam segala keadaan dan bersukacita senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Mungkin kita merasa seperti sedang berbelok atau mundur dari rencana dan harapan kita pribadi. Tapi sadari, saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan Ia sedang membawa kita pada penggenapan rencananya yang indah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Berbicara kepada kami, menyadarkan kami bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang jauh lebih baik. Rencana-Mu bukanlah rencana kami. Rencana-Mu jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, jauh lebih indah, dan jauh lebih berharga. Ajar kami Tuhan untuk peka terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu, dan bentuk hati kami agar rela menuruti setiap akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami Roh Kudus, agar kami semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengasihi dan taat kepada-Mu. Kami mohon berkat pimpinan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Berikan kami hikmat tuntunan-Mu, supaya kami mengerti, dan kami dapat melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, kami mohon tangan Tuhan melawat, terulur menjamah, mengadakan mujizat, pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.